Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Eni dalam pembelajaran kita, pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, masih semangat ya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang sakit semoga cepat segera pulih. Nah, baik, untuk pembelajaran kita kali ini masih akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin ya, masih tentang relasi dan fungsi. Yang hari ini kita akan, kalau kemarin belajar tentang relasi, hari ini belajar tentang fungsi. Nah, yang akan kita pelajari untuk kali ini adalah yang pertama, ciri-ciri fungsi, kemudian notasi fungsi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi, dan yang keempat, bentuk penyajian fungsi. Untuk rumus dan nilai fungsi, kemudian untuk korespondensi satu-satu kita pelajari minggu depan. Ya, sebelum kita mulai dengan ciri-ciri fungsi, kita ingat dulu pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang relasi. Relasi merupakan aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, untuk sekarang kita yang akan kita pelajari ini fungsi. Nah, fungsi ini ada kaitannya dengan relasi, yaitu masih tentang aturan dua himpunan. Tetapi nanti fungsi ini relasinya relasi khusus. Khususnya di mana? Yuk, kita yang pertama, ciri-ciri fungsi. Kalian perhatikan untuk tabel yang sebelah kiri, yang ini. Ya. Ini kemudian tabel sebelah kanan. Ya. Kita lihat kalau ini saya kasih nomor 1, yang ini nomor 2, ini nomor 1 kanan ya, ini maaf, yang ini 1 kanan, ini 1 kiri, ini 2 kanan, ini 2 kiri, ini 3 kiri, ini 3 kanan, dan seterusnya. Kita lihat apa yang berbeda dari tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan. Tabel di sebelah kiri yang nomor 1. Himpunan A anggotanya A, B, C. Himpunan B anggotanya X, Y, Z. Jika kita perhatikan, yang dia perhatikan adalah yang di sebelah A ya, karena nanti fungsinya dari A ke B. Ini A dipasangkan ke X, B dipasangkan ke Y, C dipasangkan ke Z. Jadi di sini A-nya semuanya punya pasangan. Bandingkan dengan nomor 1 yang tabel kanan. A ke X, B ke Y, sekarang C ke Z. Ternyata di sini B itu tidak punya pasangan ini. B tidak punya pasangan. Kemudian yang kedua, A-nya ke X, B-nya ke Y, C-nya ke Y. Yang di A ini semuanya punya pasangan. Kemudian yang nomor 2 ini ternyata A tidak punya pasangan. Kemudian yang contoh 3. 3 di sini ya. Kita perhatikan A ke X, B ke Y, C ke X. Nah, yang ini A dipasangkan ke X, A dipasangkan ke Z, B dipasangkan ke Y. Nah, C ternyata C ini tidak punya pasangan. Dan A-nya ini punya 2 pasangan. Nah, dari sini ini sudah dijelaskan tadi bahwa yang sebelah kiri ini kita sebut sebagai fungsi, kemudian yang sebelah kanan ini kita sebut bukan fungsi. Nah, dari contoh-contoh ini, apa yang dapat kita simpulkan tentang fungsi? Ya, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah
aturan atau relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Saya ulang, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan atau relasi yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu artinya hanya punya satu anggota di B. Jadi seperti tadi. Nah, kalau Bu Eni punya misalkan ini A, ini B, ya, misalkan ini maksudnya apa? Nah, di sini kalau fungsinya dari A ke B ini ya, ini fungsinya dari A ke B. Nah, ini biar jadi fungsi, ini harus punya pasangan. Nah, ini harus punya pasangan. Jadi yang kita lihat ininya. Kita lihat ininya. Ini semua anggota A punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Ini yang kita sebut sebagai fungsi. Nah, kalau misalkan ini saya hapus satu saja. Misalkan saya hapus ini. Ini apakah fungsi? Ini sudah bukan fungsi. Gitu ya. Terus misalkan yang tadi tetap. Misalkan ini tetap. Tapi ini tak kasih misalkan gini. Apakah ini fungsi? Nah, ini juga bukan fungsi. Jadi fungsi cirinya ini yang kalau fungsinya dari A ke B, perhatikan aja. Perhatikan di ini. Perhatikan di anggota A-nya ini. Anggota A-nya ini, perhatikan semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Maaf, ini tadi belum tak hapus. Yang ini ya, ini biar, ini. Oh. Ya. Jadi, yang tadi yang ini bukan fungsinya ini, sekarang sudah fungsi. Kemudian, apakah fungsi dari A ke B bisa ditentukan banyaknya? Bisa. Caranya bagaimana? Ini misalkan Bu Eni punya himpunan A, banyaknya anggota, ini ada NA, kemudian anggota himpunan B ada NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B ada NB pangkat NA. Misalkan Bu Eni punya himpunan A, ini himpunannya A, B, C. Maka di sini N A, NA-nya ada berapa? Ada 3. Kemudian NB, misalkan B-nya, Bu Eni punya E dan Y misalkan gitu ya. Maka di sini NB-nya ada 2. Nah,
Kalau punya seperti ini maka banyaknya fungsi kalau dari A ke B berarti akan sama dengan A ke B berarti NB pangkat NA. Berapa? 2 pangkat 3. Berapa? 8. Ya, tetapi kalau dibalik fungsinya dari B ke A, maka di sini akan menjadi NA pangkat NB. 3 pangkat 2. Sama dengan 9. Gitu. Jadi, dilihat dulu fungsinya dari mana ke mana. Gitu ya. Lanjut. Kemudian, notasi fungsi. Ya, fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Seperti yang lazim dipakai ya. Fungsi F, fungsi G, fungsi H, fungsi K, dan seterusnya. Apakah pakai A, B, C? Boleh? Boleh. Yang penting di sini huruf kecil. Itu untuk nama fungsi. Kemudian, jika Bu Eni punya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, ini dapat ditulis sebagai F memetakan A ke B. Jadi ini sebetulnya gini. F memetakan A ke B. Itu ya yang ini ya. Nah, misalkan fungsinya fungsi F memetakan E ke anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Maka nulisnya F ini. F memetakan E ke Y. Ini bacanya ya. Ini F titik 2 X panah Y. Ini dibaca F memetakan E ke Y. Kalau ini F memetakan E ke Fx. Dan seterusnya. Nah, di sini Y, kalau Bu Eni punya F memetakan E ke Y, atau kita bisa tulis ini ya. F memetakan E ke Y, ini kalau kita tulis sebagai rumus berarti F X sama dengan Y. Ini Y-nya bisa ditulis hasil efeknya F X. Gini. Sama dengan F X. Jadi di sini X merupakan, nah X ini, X yang ini ya. X ini, X hasilnya dari ini ya. Ini kita sebut sebagai prapeta dari Fx. Atau X merupakan prapeta dari Y. Kemudian, prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan F aksen Y. Nah, himpunan dari Y, yang ini Y-nya, Y, ini kita, kalau Y-nya kita sebut sebagai peta. Nah, Y ini nanti kan akan macam-macam, maka Y yang ini hasilnya kalau sudah berupa macam-macam tadi, himpunan-himpunan dari Y ini kita sebut sebagai daerah hasil atau ring F. Itu untuk notasi. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Ya, perhatikan. Di sini, Bu Eni punya fungsi dari A ke B. Kita lihat, A-nya anggotanya siapa saja? 1, 2, 3, 4. Maka di sini 1, 2, 3, 4 kita sebut sebagai daerah asal atau domain. Kemudian B yang anggotanya 3, 5, 7, 9, 11 kita sebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, kemudian di sini prapeta atau bayangan dari satu, ini satunya ini, satu ini kita sebut sebagai prapeta. Terus bayangan dari satu adalah 3, maka satu ini kita sebut sebagai prapeta, 3 ini kita sebut sebagai peta. Saya ulang, 1 prapeta, 3 peta.
Nah, akhirnya ditulis F1 sama dengan 3 dan seterusnya. Sekarang bayangan dari 2 adalah 5. Ditulis F2 sama dengan 5. Siapa ini yang sebagai peta? Petanya adalah 5. Prapetanya adalah 2. Nah, di sini sampai ini 2 dipasangkan dengan 5, 3 dipasangkan dengan 7, 4 dipasangkan dengan 9. Maka di sini daerah ini, nah ini himpunan 3, 5, 7, 9 ini yang kita sebut sebagai daerah hasil atau ring F. Daerah hasil atau ring. Nah, selanjutnya jika F fungsi F-nya ini daerah kawannya berupa bilangan real, artinya yang ini ya ininya tidak ditentukan, daerah kawannya tidak ditentukan, B-nya tidak ditentukan. Ini kita anggap sebagai bilangan real daerah ini, maka daerah fungsinya merupakan semua nilai dari Fx. Sampai di sini paham ya untuk daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil? Lanjut sekarang. Untuk menyajikan fungsi sebetulnya sama dengan menyajikan relasi. Nah, jadi di sini fungsi dapat disajikan dengan diagram panah, kemudian dengan himpunan pasangan berurutan, kemudian dengan persamaan fungsi, kemudian dengan tabel, tak tambah ini, kemudian tabel fungsi yang nanti akan kita lanjut menjadi grafik fungsi. Nah, misalkan Bu ini punya A, fungsi F memetakan A ke B dengan A himpunan 1, 2, 3, 4 dan B himpunan 3, 6, 9, 12, 15. Relasinya kita nyatakan sebagai 3 kali dari. Maka di sini A kan sama dengan 1. A akan dipasangkan 3 kali dari 1, berarti 3. Maka di sini 1 dipasangkan dengan 3. 1 pasangkan dengan 3. 2 dipasangkan dengan 6. 3 dipasangkan dengan 9. 4 dipasangkan dengan 12. Nah, di sini ini disajikan sebagai diagram panah. Nah, kalau sajian dalam bentuk pasangan berurutan bagaimana? Ya, yang disebut pertama A-nya kita jadikan sebagai X, berarti fungsi F memetakan adalah himpunan 1,3, 2,6, 3,9, dan 4,12. Kalau dalam bentuk persamaan bagaimana? Ini paling mudah sekali, 3 kali. Berarti di sini tadi kan ada F memetakan A ke B. Berarti yang A 1, 2, 3, 4, 5 kita sebut sebagai X gitu ya. Maka di sini akan ditulis Fx sama dengan relasinya apa? 3 kali. Maka 3 kali. 3 kali dari siapa? Dari X-nya. Berarti di sini Fx sama dengan 3X. Nah, contoh ini kalau selanjutnya kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, maka di sini yang atas ini merupakan domainnya. Domainnya tadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, ringnya ini rumusnya kan tadi 3x. Maka di sini hasilnya 3x. Ini 3 dibagi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Maka di sini daerah asalnya 1, 2, 3, 4. Maka daerah hasilnya 3, 6, 9, 12. Kemudian kalau dalam bentuk grafik ini, karena tadi A-nya 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya tadi berapa ya? 3, 6, 9, 12, 15 ya. Nah, di sini kita lihat ini ya,
B-nya kan apa? Terbilang. Artinya B-nya ada, daerah kawannya ada. Maka nanti di sini terus A-nya juga terbilang, B-nya terbilang. Maka di sini grafiknya itu hanya akan berwujud ini, noktah-noktah ini, noktah niki. Tanpa dihubungkan dengan garis. Nah, catatan satu hal yang akan apa? Grafiknya nanti daerah asalnya dan daerah asalnya berupa notasi atau hanya disebutkan anggota bilangan real. Maka nanti grafiknya itu akan berupa garis. Nah, ini aturan-aturan garisnya. Jika batas bawahnya tak hingga, batas atasnya tak hingga, maka di sini pakainya panah semua. Jika batas bawahnya tak berhingga, batas atasnya ada batasannya, maka di sini ini yang panah, ini yang noktah. Nah, apa bedanya noktah yang bolong, noktah yang tidak pejal ya, dengan noktah yang pejal? Nah, kalau noktah yang tidak pejal atau yang bolong, katakanlah seperti itu, ini khusus untuk batas atas yang tidak ikut. Contoh nyatanya seperti ini punya fungsi f memetakan x ke 2 dikurangi 1/setengah x dengan daerah asal. Nah, ini daerah asalnya negatif 2 kurang dari atau sama dengan. Maka di sini nanti negatif 2-nya akan pejal, buntet ya. Nah, tanda yang ini karena tidak ada sama dengannya, maka nanti akan bolong. Nah, grafiknya ini kalau X-nya bilangan bulat karena bisa dicacah, maka hanya akan berupa noktah-noktah tok. Nah, kalau X-nya anggota bilangan real, maka di sini akan berupa garis. Nah, ini ternyata kok bisa negatif 2,3 berapa buah? Negatif 2 karena di sini 2 dikurangi setengah X, maka di sini 2 negatif 2 dikurangi setengah dari negatif 2 berapa? 1. Berarti negatif 2 tambah 1. Seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi sebelum ini sambil kalian tulis latihan soalnya ya. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini tadi pengertian fungsi, kemudian notasi fungsi, kemudian cara menyajikan fungsi, kemudian tadi ada daerah kawan, daerah hasil, dan daerah kawan fungsi. Sampai di sini, jika ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau boleh ditulis di selembar kertas. Kemudian untuk latihan soalnya ini ya, Bu Eni harap dikerjakan di selembar kertas, nanti dikumpulkan hari Selasa depan. Ya, kan kita kumpul tiap hari bukan kumpul-kumpul ya. Kita nanti ketemu di hari Selasa. Oke, semoga paham sampai di sini. Punya semangat untuk terus menatap masa depan. Karena ketika kita berhenti, bumi itu akan terus berputar dan waktu akan terus berjalan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Eni akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.